semuanya, selamat datang kembali di channel Murata Production. Di video kali ini akan membahas tentang morfologi tanaman padi, yaitu morfologi akar dan batang padi. Morfologi tanaman adalah ilmu yang mempelajari bentuk luar tanaman dan organ-organnya, sehingga memungkinkan suatu spesies atau varietas dapat dibedakan secara visual. Apabila bentuk tersebut dipelajari lagi secara lebih rinci sehingga jelas susunannya, ilmu tersebut dinamakan anatomi tumbuhan atau anatomi tanaman. Morfologi tanaman menyangkut bentuk dan struktur organ tanaman yang merupakan dasar utama dalam klasifikasi tanaman dan digunakan sebagai alat untuk mengenal adaptasi tanaman terhadap lingkungannya. Berdasarkan adanya hubungan morfologi dan produktivitas tanaman, maka timbul gagasan untuk menciptakan suatu tipe tanaman yang ideal atau ideotype. Beberapa ahli fisiologi mencoba menyusun suatu rancangan tanaman yang produktif dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dalam memecahkan permasalahan praktis. Dalam hal ini, para ahli fisiologi dan pemulia harus bekerja erat. Salah satu bukti keberhasilan kerjasama tersebut adalah pengembangan varietas-varietas unggul padi sawah bertipe daun tegak dan tanggap terhadap pemupukan yang sampai kini dianggap sebagai jantungnya dari revolusi hijau. Berdasarkan pengamatan dan studi yang telah dilaksanakan, Lu dan Chung menyimpulkan bahwa Oryza sativa dan Oryza glaberrima berasal dari leluhur yang sama, yakni Oryza perennis Moench dengan Gondwanaland sebagai habitat asal. Proses evolusi kedua kultigen tersebut hingga berkembang menjadi 3 ras ekogeografik, yakni Sinica, dulu dikenal dengan Japonica, Indica, dan Javanica. Dalam perjalanan evolusi padi, Chang di tahun 1976 menyimpulkan bahwa Oryza sativa telah mengalami perubahan-perubahan morfologik dan fisiologik selama proses pembudidayaan tanaman. Perubahan-perubahan tersebut meliputi ukuran daun yang menjadi lebih besar, lebih panjang, dan lebih tebal. Jumlah daun juga menjadi lebih banyak dan laju pertumbuhan tanaman lebih cepat. Jumlah cabang-cabang sekunder pada malai juga lebih banyak, bobot gabah lebih tinggi, laju pertumbuhan bibit lebih cepat, anakan menjadi lebih banyak, dan pembentukan malai lebih sinkron dengan perkembangan anakan. Selain itu, pengisian gabah menjadi lebih lama, tetapi kemampuan untuk membentuk rizoma berkurang, dormansi lebih pendek, kurang peka terhadap panjang hari, dan tanaman menjadi lebih inbreed daripada cross-pollinate. Maksudnya inbreed adalah lebih cepat produktif atau menghasilkannya, sedangkan cross-pollinate dia agak lama dalam proses pengeluaran bulir ataupun malai padi. Morfologi tanaman padi. Morfologi suatu tanaman sangat berpengaruh terhadap produktivitasnya. Misalnya, efektivitas menangkap radiasi matahari, suhu mikro tajuk tanaman, ketersediaan air bagi tanaman akibat perakarannya yang berbeda dalam penyebarannya, pemahaman tentang bentuk dan fungsi dari organ-organ tanaman padi diperlukan antara lain untuk merancang tipe tanaman padi yang ideal. Morfologi tanaman padi. Padi termasuk tanaman semusim atau tanaman berumur pendek yang kurang dari 1 tahun dan hanya sekali berproduksi. Setelah berproduksi akan mati atau digantikan atau dimatikan. Morfologi tanaman adalah
ilmu yang mempelajari bentuk luar tanaman dan organ-organnya, sehingga memungkinkan suatu spesies atau varietas dapat dibedakan secara visual. Morfologi tanaman menyangkut bentuk dan struktur organ tanaman yang merupakan dasar utama dalam klasifikasi tanaman dan digunakan sebagai alat untuk mengenal adaptasi tanaman terhadap lingkungannya. Nah, di slide ada contoh bentuk ataupun morfologi tanaman padi ya, baik dari akar, batang, dan sampai malainya. Next. Bagian A yaitu morfologi bagian vegetatif padi, yaitu yang pertama, morfologi akar padi. Akar adalah bagian tanaman yang berfungsi untuk menyerap air dan zat makanan dari dalam tanah, kemudian diangkut ke bagian atas tanaman. Akar tanaman padi dapat dibedakan menjadi akar tunggang, akar serabut, akar rambut, dan akar tajuk. Bagian akar yang telah dewasa atau lebih tua dan telah mengalami perkembangan akan berwarna coklat, sedangkan akar yang baru atau bagian akar yang masih muda berwarna putih. Nah, ini digambar ada contoh akar padi ya. Ya, memang kalau dia bagian muda masih akar warna putih ya, sedangkan yang udah tua dia akan berubah menjadi warna coklat. Berdasarkan literatur AAK di tahun 1992, akar adalah bagian tanaman yang berfungsi menyerap air dan zat makanan dari dalam tanah, kemudian diangkut ke bagian atas tanaman. Akar tanaman padi dapat dibedakan atas. Yang pertama, radikula, yaitu akar yang tumbuh pada saat benih berkecambah. Pada benih yang sedang berkecambah, timbul calon akar dan batang. Calon akar mengalami pertumbuhan ke arah bawah sehingga terbentuk akar tunggang, sedangkan calon batang akan tumbuh ke atas sehingga terbentuk batang dan daun. Yang kedua yaitu akar serabut atau akar adventif. Setelah 5-6 hari terbentuk akar tunggang, akar serabut akan tumbuh. Yang ketiga, akar rambut, yaitu merupakan bagian akar yang keluar dari akar tunggang dan akar serabut. Akar ini merupakan saluran pada kulit akar yang berada di luar, dan ini penting dalam pengisapan air maupun zat-zat makanan. Akar rambut biasanya berumur pendek, sedangkan bentuk dan panjangnya sama dengan akar serabut. Yang keempat yaitu akar tajuk atau crown roots, adalah akar yang tumbuh dari ruas batang terendah. Akar tajuk ini dibedakan lagi berdasarkan letak kedalaman akar di dalam tanah, yaitu akar yang dangkal dan akar yang dalam. Apabila kandungan udara di dalam tanah rendah, maka akar-akar dangkal akan mudah berkembang. Nah, ini contoh juga bentuk akar ya pada tanaman padi. Yang kedua yaitu morfologi batang padi. Batang padi merupakan mempunyai batang yang beruas-ruas. Contohnya, padi Ciherang yang mempunyai batang yang tingginya berkisar antara 107 sampai dengan 115 cm dengan warna batangnya berwarna hijau. Anakan tanaman padi akan membentuk rumpun dengan anakannya. Biasanya anakan akan tumbuh pada dasar batang. Pembentukan anakan padi terjadi secara bersusun, yaitu anakan pertama, anakan yang kedua, anakan yang ketiga, dan seterusnya. Contohnya, padi Ciherang mempunyai anakan yang produktif sekitar 14 sampai dengan 17 batang. Nah, ini contoh morfologi dari batang tanaman padi ya pada slide. Padi termasuk golongan tumbuhan Gramineae dengan batang yang tersusun dari beberapa ruas. Ruas-ruas itu merupakan bubung yang kosong
Pada kedua ujung bubung kosong itu, bubungnya ditutupi oleh buku. Panjangnya, ruas, tidak sama. Pada kedua ujung bubung kosong itu, bubungnya ditutup oleh buku. Panjang ruasnya tidak sama. Ruas pada pangkal batang adalah ruas terpendek. Ruas kedua, ketiga, dan seterusnya berukuran lebih panjang dari ruas sebelumnya. Pertumbuhan batang tanaman padi adalah merumpun, yang maksudnya di mana terdapat satu batang tunggal atau batang utama yang mempunyai 6 mata atau sukma. Nah, ini contoh morfologi tanaman padi ya, dan juga contoh buku pertama lebih dari 1 cm, kurang dari 2 cm, lebih dari 1 cm, berarti dia mulai dari yang terendah ruas pertama lebih kecil ukurannya ya, tapi makin naik ke atas padi dari batang itu makin tinggi ya. Berikut ini akan kita bahas morfologi pada tanaman padi, yang pada video kali ini akan dibahas pada morfologi akar padi dan morfologi batang padi. Yang pertama yaitu morfologi akar. Akar berfungsi sebagai penguat atau penunjang tanaman untuk dapat tumbuh tegak, menyerap unsur hara dan air dari dalam tanah untuk selanjutnya diteruskan ke organ lainnya di atas tanah yang memerlukan. Akar tanaman padi termasuk golongan akar serabut. Akar primer atau radikula yang tumbuh sewaktu berkecambah bersama akar-akar lain yang muncul dari janin dekat bagian buku scutellum disebut akar seminal, yang jumlahnya antara 1 sampai dengan 7. Apabila terjadi gangguan fisik terhadap akar primer, maka pertumbuhan akar-akar seminal lainnya akan dipercepat. Akar-akar seminal selanjutnya akan digantikan oleh akar-akar sekunder yang tumbuh dari buku terbawah batang. Akar-akar ini disebut dengan akar adventif atau akar-akar buku karena tumbuh dari bagian tanaman yang bukan embrio atau karena munculnya bukan dari akar yang telah tumbuh sebelumnya. Perkembangan akar sangat dipengaruhi oleh tersedianya akan unsur hara nitrogen atau N. Pertumbuhan akar hanya akan terjadi secara aktif bila kadar nitrogen pada batang lebih dari 1%. Perkembangan akar berhubungan erat dengan perkembangan daun. Apabila daun yang Kn pada batang utama telah memanjang, maka akan muncul akar sekunder pada buku yang Kn. Maksudnya yang Kn itu adalah pemisalan ya sobat. Berbeda dengan sistem perakaran tanaman berkeping dua, maka akar tanaman padi tidak memiliki pertumbuhan sekunder. Dengan demikian, diameter akar padi tidak akan banyak berubah sejak tumbuh. Akar tanaman padi selain berperan secara fisik, juga berperan dalam berbagai proses kimia, biokimia, dan biologi di lingkungan tanaman. Pada proses penyerapan unsur hara, akar tanaman dari varietas tertentu menyerap unsur hara cation atau muatan listrik positif lebih banyak daripada anion atau muatan listrik negatif yang akan selalu melepaskan ion H+ ke medium atau tanah guna mempertahankan keseimbangan muatan listrik di dalam tanaman dan tanah. Hal ini menyebabkan terjadinya pemasaman di lingkungan perakaran sehingga ion aluminium 3+ lebih larut. Varietas seperti ini biasanya bersifat peka terhadap keracunan aluminium. Pada varietas lainnya, penyerapan hara anion lebih banyak daripada cation sehingga ion bikarbonat atau HCO3- dilepaskan akar ke tanah atau medium yang selanjutnya dengan air terlepas ion hidroksil atau OH yang menyebabkan kenaikan pH
Mekanisme ini menyebabkan varietas tanaman lebih toleran terhadap kemasaman tanah dan dari keracunan aluminium. Akar tanaman padi juga memiliki kekuatan mengoksidasi lingkungan sekitarnya yang disebut oxidizing power. Kemampuan ini menyebabkan akar tanaman padi lebih toleran terhadap keracunan besi melalui oksidasi ion fero atau Fe2+ yang dapat menghambat pertumbuhan akar tanaman padi menjadi ion feri atau Fe3+ yang tidak berbahaya. Yang kedua yaitu morfologi batang padi. Batang berfungsi sebagai penopang tanaman, penyalur senyawa-senyawa kimia dan air dalam tanaman, dan sebagai cadangan makanan. Hasil tanaman yang tinggi harus didukung dengan batang padi yang kokoh. Bila tidak, tanaman akan rebah, terutama di daerah yang sering dilanda angin kencang. Batang terdiri atas beberapa ruas yang dibatasi oleh buku, daun dan tunas atau anakan tumbuh pada buku. Pada permukaan stadia, tumbuh batang yang terdiri atas pelepah-pelepah daun dan ruas-ruas yang tertumpuk padat. Ruas-ruas tersebut kemudian memanjang dan merongga setelah tanaman memasuki stadia reproduktif. Oleh karena itu, stadia reproduktif disebut juga sebagai stadia perpanjangan ruas batang. Jumlah buku sama dengan jumlah daun ditambah 2, yakni 1 buku untuk tumbuhnya koleoptil, dan yang satu lagi, buku terakhir yang menjadi dasar malai. Ruas yang terpanjang adalah ruas yang teratas, dan panjangnya berangsur menurun sampai ke ruas yang terbawah, dekat permukaan tanah. Perpanjangan ruas tersebut pada varietas-varietas berumur genjah berbeda dengan varietas berumur dalam. Pada varietas berumur genjah, perpanjangan ruas mulai sekitar inisiasi primordia malai. Sebaliknya, pada varietas-varietas berumur dalam, perpanjangan ruas batang terjadi sebelum inisiasi primordia malai. Kerebahan tanaman dapat menurunkan hasil tanaman secara drastis. Kerebahan umumnya terjadi akibat melengkung atau patahnya 2 antara buku batang terbawah yang panjangnya lebih dari 4 cm. Kekuatan antar buku batang tersebut dipengaruhi oleh yaitu yang pertama, kekuatan mekanik, yaitu ketebalan batang dan kekuatan jaringan. Yang kedua, komposisi kimia. Yang ketiga, status unsur hara tanaman. Kekuatan mekanik ini meningkat dengan pemberian kalium, akibatnya menebalnya batang dan mempertahankan tekanan turgor sel-sel batang yang tinggi. Oh, serang beli lihat. Ya. Ini nandanya. Senyawa atau unsur kimia organik dan anorganik yang paling berpengaruh terhadap kekuatan batang masing-masing adalah holoselulosa dan kalium. Tanaman yang memiliki keseimbangan hara yang baik yang dapat mempertahankan sel batang dan daun tetap hidup. Sel-sel hidup ini menyambung 30 sampai dengan 60% dari kekuatan patah batang atau rebah. Oleh karena itu, perlu mempertahankan daun bawah tetap hijau yang akan memperkuat tanaman terhadap kerebahan di fase pemasakan gabah padi. Batang yang pendek dan kaku merupakan sifat yang dikehendaki dalam pengembangan varietas-varietas unggul padi, karena tanaman padi menjadi tahan rebah. Perbandingan antara gabah dan jerami lebih seimbang dan tanggap terhadap pemupukan nitrogen. Demikianlah penjelasan tentang morfologi tanaman padi ini, yaitu morfologi pada bagian akar dan batang padi. Semoga dapat membantu Anda dalam memahami dan mengetahuinya. Selamat mengerti
dan terima kasih. Bagaimana? Sudah tahu jadinya kan tentang morfologi akar dan batang tanaman padi? Semoga informasi tadi bermanfaat. Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Mari bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan untuk update video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.